Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Semoga semuanya baik-baik saja dan kita terhindar dari COVID-19. Today I just want to share with you all tentang uh, tips bagaimana siswa itu bisa berbicara dengan menggunakan pronunciation-nya yang bagus, tepat ya, dan bersih seperti orang barat bicara. Nah, di sini memang susah bagaimana kita membuat siswa kita mau mengungkapkan dalam bahasa Inggris, apalagi menggunakan bahasa yang baik dan benar ya, karena kita semuanya tahu bahwa bahasa kita adalah bahasa Indonesia, bahkan bahasa daerah masing-masing. Jadi ini akan menimbulkan suatu kesulitan bagi siswa kita untuk bisa berbicara yang pasif dan lancar dalam bahasa Inggris. Tapi ada beberapa tips yang bisa kita lakukan pada siswa. Untuk itu, hari ini saya akan mencoba berbagi pengalaman, terutama ketika kita mengajarkan song lirik. Nah, oke, mari kita dengarkan sama-sama ya Bapak Ibu. Semoga apa yang akan saya sampaikan nanti bermanfaat buat Bapak Ibu. Oke. Nah, kali ini Mem Riza akan membahas cara atau beberapa tips untuk membuat siswa itu memiliki good pronunciation dalam berbicara dalam bahasa Inggris. Oke, Bapak Ibu, kita sebagai guru yang ngajar di SMA kelas, baik itu kelas 10, kelas 11, kelas 12, itu selalu ada materinya tentang lirik lagu, song lyrics. Nah, song lyrics ini sangat disukai oleh anak-anak di sekolah. Karena mereka merasa bahwa dengan adanya lagu mereka bisa mengekspresikan keinginannya, kesukaan dia, hobi dia yang hobi bernyanyi. Mereka akan senang sekali. Nah, di sini kita sebagai guru juga harus bijak dalam menentukan lirik lagu yang mana yang disukai oleh anak-anak kita. Jadi kita pilih, jangan lagu-lagu lama lagi seperti Mother, how are you today? Itu udah basi, anak-anak udah, rasanya anak-anak nggak suka dengan itu lagi. Tapi mereka suka dengan lagu-lagu yang lagi viral saat sekarang. Nah, caranya gimana Bapak Ibu? Kalau ingin tahu bagaimana caranya, kita tanya anak kita, apa lagu sekarang lagi viral? What song viral today? Nah, apa lagu yang lagi sedang viral sekarang? Atau apa lagu yang disukai? Nah, mereka nanti kalau ketika kita suruh anak kita menulis di papan tulis, coba sebutkan lagu apa aja yang kamu sukai, lagu bahasa Inggris tentunya ya. Nah, mereka akan nuliskan. Dan ketika kita tahu mana yang kebanyakan anak-anak yang suka lagunya, itu yang akan kita tampilkan. Nah, contohnya seperti lagu ini. Mereka sangat suka sekali lagu ini. Contohnya seperti ini ya. I need somebody you heal, somebody you know, somebody you have, somebody you see. It's easy to say, but never the same. I guess I kinda like the way you number the pain of the devil is. Nah, seperti itu salah satu contoh lagu mereka suka. Nah, ada tips bagaimana mereka itu bisa mengucapkan. Nah, kita tahu kenapa ya ketika siswa kita disuruh nyanyi lagu bahasa Inggris, bahasanya itu pronunciation itu bagus, bahkan bisa seperti orang asing bernyanyi. Nah, ternyata itu salah satu tipsnya. Mereka sering dengarkan lagu penyanyi aslinya bernyanyi. Jadi, tanpa mereka sadari, mereka bisa mengucapkan dengan baik, lancar, dan benar. Nah, jadi kita yang sebagai guru, Bapak Ibu, untuk yang khususnya song lirik ini, inilah tips yang paling bagus sekali untuk anak kita, bagaimana mereka tuh bisa mendengarkan lagu itu dan bisa mempronouncekan dengan baik dan lancar. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, ketika kita sudah memilih lagu yang mereka sukai, kita juga itu harus berusaha tahu dengan lagu itu ya. Kita juga bijak harus memilih lagu yang mana yang pas dan tepat buat anak-anak kita. Jadi jangan nanti asal-asal lagu aja. Kalau bisa lagunya yang ada mendidiknya juga ya Bapak Ibu. Seperti lagu Rise Me Up itu sangat mendidik, memberi semangat ya. Itu juga bisa kita gunakan sebagai referensi untuk lagu kita. Jadi di sini tips yang akan saya berikan pada Bapak Ibu itu adalah bagaimana supaya anak ini selain dia mendengarkan lagu, dia juga bisa nuliskan. Jadi sambil dengar dia nuliskan. Nah, ketika di dalam kelas, saya biasa menggunakan kertas-kertas yang berwarna, kemudian diserahkan pada siswa, kemudian saya putarkan lagu, satu bait saja. Nah, ketika mereka dengarkan lagu, suruh anak kita itu untuk menuliskan apa yang ditulis
sesuai dengan apa yang didengarkan. Walaupun salah, tidak masalah. Jangan Bapak Ibu pikirkan mereka nggak sanggup, mereka nggak mampu. Nggak ada. Pokoknya apa yang mereka dengarkan, tulis. Apa yang mereka dengarkan, tulis. Kapan perlu, berulang-ulang kita lakukan. Sehingga tanpa kita sadari, jadi tujuannya kita dengan mendengar, dia bisa juga menuliskan. Sudah tercapai satu skill, menulis. Dua ya, mendengar dan menulis. Nah, caranya seperti apa? Seperti misalnya lagu ini. So look me in the eyes, tell me what you see, perfect paradise. Nah, nanti siswa kita suruh, tolong kamu tuliskan sesuai dengan apa yang kamu dengarkan. Maka siswa akan mencoba menulis. Look me in the eyes, look me. Kapan perlu suara kita sendiri yang bernyanyi ya Bapak Ibu. Walaupun suara kita nggak bagus-bagus amat ya, tapi kita coba. Kalau setelah dibunyikan lagu aslinya, ternyata anak masih susah untuk menuliskan, kita langsung dengan suara kita sendiri. Nah, kemudian kita cobakan lagunya seperti itu. Ya, so look me in the eyes. Coba catat. So look me in the eyes. Nah, anak, so look me in the eyes. Tell me what you see. Nah, setelah itu mereka tulis dengan cepat, kumpulkan. Setelah itu kita bahas. Nah, itu adalah salah satu cara bagaimana membuat siswa ini tanpa dia sadari, dia sudah belajar, sudah didapatkan dua skill, yaitu mendengarkan dan menuliskan. Oke, tadi siswa kita kan sudah bisa mendengarkan, listening, kemudian bisa writing ya. Dan selain dari itu, sebenarnya semua skill keempat skill, writing, reading, listening, speaking, mereka bisa. Dalam satu lagu aja mereka bisa mendapatkan keempat-empat skill dalam bahasa Inggris. Nah, contohnya seperti ini lirik lagu tadi. Nah, ketika lagu didengarkan, terus mereka tulis dan mereka ucapkan, kita suruh anak untuk praktek bernyanyi di depan kelas. Nah, itu sudah termasuk juga untuk yang speakingnya. Jadi mereka melafazkan. Jadi intinya mereka itu adalah bisa mendengarkan, bisa menulis, bisa melafazkan. Dan kalau misalnya lirik lagu tadi dengan cara dituliskan di dalam kertas atau di dalam buku latihan yang kita lihat, mereka bisa membaca. Jadi sambil membaca mereka ucapkan, mereka nyanyikan ya. Ya tentunya kita pilihlah lagu yang menarik. Nah, selain lagu yang tadi itu banyak lagu yang mereka yang sangat menarik, seperti You Are the Reason misalnya. Itu mereka sangat senang. Atau Titanic juga mereka juga suka sekali dengan lagu itu. Atau lagu-lagunya Swiss Taylor ya, yang lagu Love Story itu mereka juga sangat suka sekali lagu itu. Nah, Bapak Ibu bisa memilih lagu itu untuk dijadikan bahan di dalam kelas dalam pelajaran song lyrics ya. Jadi intinya di sini anak-anak di sini bisa mendengar. Jadi dia bisa mendengarkan dan mengucapkan dengan ucapan yang benar. Nah, itu dia. Jadi tipsnya ketika sebuah lagu, kita ulangi lagi ya. Tipsnya ketika kita sebagai guru memberikan sebuah lagu, siswa itu disuruh mendengar, sambil mendengar dituliskan. Kemudian mereka setelah itu kapan perlu kertas yang diserahkan tadi untuk menuliskan lirik lagu yang sudah mereka dengarkan, kita minta siswa untuk menulisnya di depan. Nah, kita bisa koreksi bersama-sama mana yang benar. Baik Bapak Ibu semua, itulah tips yang pernah saya lakukan di dalam kelas. Dan jangan lupa Bapak Ibu, pada akhir kita mau menutup pembelajaran, beritahulah pada siswa kita bahwa kalau kita selalu mendengarkan, lalu dituliskan apa yang didengarkan dalam bahasa Inggris, dituliskan dan diucapkan, insya Allah kita akan bisa pasif dalam berbicara dan benar dalam pengucapan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.